Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia selalu ada bersama dengan kita, menopang kita hingga kita bisa melalui hari-hari kita dengan baik. Saudara ingat, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita mohon hikmat dan pimpinannya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami atau mengabaikan kami, melainkan Engkau senantiasa peduli atas hidup kami. Engkau selalu menopang kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti akan firman-Mu, dan tolong kami untuk kami mengerti, mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mari saudara kita membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, ada sebuah istilah yang cukup populer di kalangan anak-anak muda. Mungkin kita pernah mendengar istilah ini atau bahkan memakai kata ini, yaitu kata kepo. Nah, saudara, mungkin kita tidak asing dengan istilah ini, kepo. Apa sih itu kepo, saudara? Kepo itu ternyata merupakan singkatan, saudara, akronim dari knowing every particular object. Jadi kepo ini ingin menggambarkan sifat seseorang yang selalu ingin tahu sampai sedetail-detailnya dari masalah orang lain, obrolan orang lain, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, sudah seringkali kepo ini memiliki nilai negatif. Karena sebenarnya orang yang kepo tidak butuh tahu hal tersebut, atau bisa juga ia ingin, tanda kutip, melanggar privasi orang lain. Bisa jadi masalah atau pergumulan obrolan orang lain bukanlah konsumsi publik, tetapi ia ingin tahu apa sih yang sedang dibicarakan, apa sih yang sedang dia alami. Nah, saudara, itu kepo, saudara. Nah, saudara, kita bisa mengenakan istilah ini bagi Petrus di dalam konteks bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, sudah suatu ketika Yesus dengan murid-muridnya sedang berbicara di pantai Galilea. Nah, saudara, Yesus memberitahu apa yang akan terjadi di akhir hidup Petrus, apa yang akan menjadi panggilannya dan bagaimana ia menjalani panggilannya. Semuanya itu, saudara, kita bisa lihat sebuah hal yang tidak mudah yang harus dilakukan oleh Petrus. Panggilan mengikut Yesus sampai akhir, menggembalakan kawanan domba milik Tuhan, saudara, bukanlah sebuah hal yang mudah yang harus dilakukan oleh Petrus. Tetapi saudara, kita juga melihat di sisi yang lain, ketika Yesus berbicara mengungkapkan apa yang menjadi panggilan Petrus, bagaimana ia menjalani panggilan itu dan bagaimana akhir dari panggilan itu bagi Petrus, saudara, Petrus ternyata tidak memperhatikan dengan fokus yang baik. Ia tidak berfokus pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebaliknya, saudara, kita bisa melihat Petrus kehilangan fokus. Ia terkecoh dengan apa, saudara? Dengan membandingkan dirinya dengan murid yang lain. Dan juga ia ingin tahu apa yang terjadi dengan kehidupan murid yang lain itu. Itu sebabnya Petrus menanyakan
kepada Yesus apa yang akan terjadi dengan murid yang dikasihi ini, yang itu menunjuk kepada Yohanes. Nah, saudara, Rasul Yohanes dikenal sebagai rasul yang dikasihi oleh Yesus, dan ia selalu menggunakan istilah itu di sepanjang kitab Yohanes ini. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus menegur Petrus untuk ia fokus pada panggilannya sendiri. Nah, saudara, Yesus tidak ingin Petrus kehilangan fokus atau bahkan membandingkan dirinya dengan Yohanes. Jika panggilanku tidak mudah, lalu bagaimana dengan si dia? Nah, apakah dia akan lebih baik dari aku? Nah, saudara, mungkin di sana ada pergulatan di dalam hati Petrus untuk membandingkan, kalau aku begini, kalau dia bagaimana, dan seterusnya. Saudara, sikap yang demikian bisa mengaburkan fokus panggilan dari Petrus. Oleh sebab itu, sekali lagi Yesus mengingatkan kepada Petrus, jangan ikut campur urusan orang lain. Fokus saja pada panggilanmu. Fokus saja kepada apa yang menjadi tugasmu. Lakukan itu dengan maksimal, dengan baik. Setialah sampai akhir. Nah, saudara, inilah juga yang diingatkan melalui bagian ini ya untuk kita. Kita pun juga seringkali gagal fokus pada panggilan kita. Kita mungkin terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain. Kita mungkin saja terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau aku begini, bagaimana dengan dia, dan seterusnya. Nah, saudara, Tuhan mengingatkan kita, daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau sibuk mengurusi urusan orang lain, lebih baik kita belajar untuk tetap fokus pada apa yang menjadi tugas kita, panggilan kita, dan kita kerjakan panggilan itu dengan maksimal demi kemuliaan Allah. Saudara, ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan kita kehilangan fokus pada panggilan kita. Jangan kita lupa akan panggilan kita, melainkan kita kerjakan itu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pimpinanmu dalam hidup kami. Setelah kami membaca, merenungkan firman-Mu, ajar kami juga untuk menghidupi akan firman-Mu ini. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah kuasa Tuhan yang sempurna itu yang dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami menyerahkan untuk hari kami pada hari ini, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.